Kalau orang pernah ngalamin namanya, gila udah Senin sampai Kamis. Gue ngalamin namanya Senin pagi ke Senin siang. Wow. Tiba-tiba mau cuci muka, Hmm. itu ada suara, Gabil. Bakar ujung jari kamu. Gue ngerasa dikasih lihat dosa-dosa gue, tapi bukannya kayak diintimidasi, tapi dia lebih ke kasih gitu loh. Oke. Iya, Kakak ngerokok, iya. rokoknya gue ambil, gue injak. Jangan ngerokok, tubuh ini bait Allah. Hanya jadi garam dalam toples. Yes. Percuma. Banyak masalah yang terjadi itu karena satu, kuping tipis dan tidak mendengarkan hingga selesai, so kita ngerti apa yang terjadi konteksnya. Sahabat Kopi, kembali dengan saya Billy Lantang. Hari ini saya kedatangan tamu dan saya yang maksa dia datang ke sini. Dia tidak lain adalah Teneneng Ronald Gustaf. Yeay! Biasanya dia suka main ke rumah, dia rajin bawa Vespa, terus kemudian kita ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda. Di hari off gua, ya di hari off di mana lu pastinya pengen orang-orang yang menyenangkan, yang relaxing, dan lu bisa menjadi diri lu sendiri. Gue pasti ngajak dia datang ke rumah. Kap. Tuh kan. Jadi gue kalau ada dia tuh ya begitu. Kita tiba-tiba Bercanda, jadi bercandanya jadi membuat hati tenang. Betul ya? Betul. By the way sebelum gue mulai, gue mau kasih shout out dulu nih. Terima kasih kepada teman gue namanya Pario sama Bu Deni yang udah buatin, keren gak? Wih, keren banget. Ya kan? Ada nama gue di sini, dibuatin nih. Terus ada logonya ini dong. Woi, keren ya? Rapi. Billy's Coffee Table. Bagus banget hoodie-nya. Woi. Boleh dong. Oke dong. Wih. Keren ya? Keren. Thank you Pario sama Bu Deni, thank you banget. Mereka di Surabaya. Mereka kasih gue ini sama kaos dan dibuatin, dibordir. Keren banget. Thank you so much. Oke, Nalt. Ya. Kita nih kenalan pertama kali, gue inget banget lu datang ke kantor gue di Manuel. Awal-awal. Betul. Dikenalin sama siapa gue lupa. Mungkin sama Teddy Andrew atau siapa gue lupa kali ya. Iya. Awal-awal ya. Di awal-awal tahun 2000 loh Nalt. 2000 itu? Iya, awal-awal tahun 2000. Wow, 25 tahun. Iya. Ya, udah lama banget. Terus 25 tahun. lo main ke kantor gua waktu itu ada di Manuel maksud gua. Iya. Ya, ada kafenya, kita nongkrong di situ, lo main ke kantor dia. Itu sering banget sih. Terus gua inget juga tiba-tiba lo ada perjalanan misi ke India. Ingat gak? Iya, itu Iya dia. kan? Nanya Lo- kan makanya kan. Iya, terus lo nanya sama gua, mentang-mentang gua orang India gitu ya. Lo nanya Aja ya. dan itu keren banget sih. Lo ada pelayanan ke sana dan lain sebagainya. Dan mungkin banyak yang nggak tahu juga, Ronald ini dulunya itu adalah pemain sinetron. Lo punya sinetron-sinetron yang memang komedi, lucu-lucu dan lain sebagainya. Dan yang membuat gua terkesima juga dengan talenta lo adalah lo ini penulis lagu juga, lo penyanyi juga. Dan bagi gue nih ya, seseorang teman yang mempunyai suara salah satu yang terbaik dan orang Jakarta bilangnya tergokil gitu ya. Itu dia. Lo gak percaya, nanti kita dengar suaranya. Mau minum pester? Pokoknya gokil banget. Makanya dia buka suara udah orang kaget aja. Ternyata punya suara kayak begitu. Dan albumnya udah ada di Spotify juga. Single Single. lagu. Nah, gimana kisah awalnya seorang Ronald Gustaf? Awal-awal itu lo dilahirkan di keluarga Kristen. Terus lo bisa berkecimpung di dunia sinetron sampai hari ini. Ceritain dong. Jadi ya keluarga normal ya semua ya. Maksudnya dalam kehidupan keluarga Kristiani. Terus kuliah. Waktu itu kuliah di Mustopo. Terus Lo anak Jakarta lo ya? Hah? Lo anak Jakarta ya? tapi kan tinggal Bekasi. Oh tinggal Bekasi. Ya, Bekasi. ya Jakarta lah itulah. Iya. Nah terus intinya pulang kuliah dihadang gue sama 3 senior. Waktu itu ngikut ospek gara-garanya. Lu Ronald. Hah? Iya. Besok ada casting.
jangan sampai nggak datang ya kata dia. Ini ngajakin casting apa kayak mau diajak Ngajakin berantem? Telepon gue Kabil, telepon teman-teman anak keramat, nyong kancing, gue kayak mau digebukin nih gitu kan. Wow dulu siap-siap deh maksudnya pokoknya kalau sampai kenapa-napa kasih rata ya gitu kan. Intinya singkat kata singkat cerita, waktu itu di Bangka tuh inget tuh, Jalan Bangka, Pipa Produksi nama PH-nya. Tapi kan lu belum tahu apa-apa gitu kan. Cuma pakai kaos, pelontos juga dulu, bukan karena lagi pelontos nih, dulu pelontos gitu kan, masih unyu-unyu lah. Pas begitu masuk, ini casting beneran gitu kan, nggak pede dong gue kan, nggak pernah ada niat kesana. Begitu mau balik, dibilang, lu coba nih isi dulu nih, isi biodata dulu. Singkat cerita casting, keterima lah. Dulu bareng Deananda, nama acara BT yang dibuka, diputer BT gitu kan. Nah dari situlah mulai tuh terus dan nggak pernah kepikiran juga, tapi waktu itu juga bertepatan dengan ya bokap juga lagi waktu itu ngalamin hal yang kurang oke lah gitu kan. Papa sakit waktu itu kena serangan stroke lah. Udah jalan dari situ di entertain terus di entertain sampai akhirnya mulai mikir di situ kan. Terus abis ini mau ngapain ya gitu kan. Mulai. Tapi dulu masih bangor juga. Dan ingat waktu itu pulang dari suatu tempat tanda kutip. Malam-malam gitu kan. Pulang, set. Tiba-tiba mau cuci muka. Itu ada suara, Gabil. Bakar ujung jari kamu. Wih, mikirnya gimana? Gila, berarti besok gua mesti kesana lagi. Gue mesti cari itu barang lagi. Gue bisa denger gitu kan. Udah sambil agak ya setengah tiang gitu. Bakar. Panas. Yang lain gitu. Bakar lagi, bakar. Intinya panas. Terus sore itu ngomong kayak gini, gue masih ingat. Anakku, juga kamu hidup seperti itu. Bukan hanya ujung jari. Tapi dari ujung rambut sampai kaki. Kamu ada di lautan api tak terpadamkan. Wow. Gue sadar. Wow. Suara apaan tuh? Iya. Gue lari ke kamar nyokap bokap, lu bokap masih ada kan? Mereka di kamar. Itu pagi-pagi gue inget banget jam 2:30. Gue cuman bengong, diem. Itu suara siapa ya? Ya gue gak pernah dengar dan belum pernah ngalamin hal-hal yang kayak begitu sebelumnya. Tapi gue tahu itu suara itu kayak penuh kasih, penuh wibawa tapi tegas gitu loh. Udah. Dari itu besokannya ya udah beberapa hari kemudian, tapi tetap mikir kan itu suara siapa ya gitu loh. Temen ngajakin, nah gereja yuk. Gue duduk paling belakang Gabil. Duduk paling belakang, hamba Tuhan ngomong kayak gini, khotbah berapi-api kan. Bapak ibu saudara semua yang dikasih Tuhan, jika kita ingin dengar suara Tuhan, lakukan ini, doa, puasa, baca firman, penyembahan, disiplin. Dalam hati gue mikir gini, so tau banget nih pendeta. Bisa dengar suara Tuhan gitu kan. Emang rumahnya sama Tuhan sebelah-sebelahan gitu kan. Selesai ibadah, dia nyamperin, tepok. Kamu, kalau kamu dengar suara Tuhan, lakukan ya. Di situ gue cengok yang kedua. Wow. Kok dia bisa tahu nih orang? Sakti juga. Wow. Dulu kan ibadah dulu cuman ya ibadah aja formalitas. Apaan, dengar-dengar apaan gitu. Gak pernah ngerti. Dah, pulang. Masih ngeyel tapi direnungin. Ngeyel gini maksudnya, tuh orang freak banget lah, aneh lah, siapa sih. Tapi kalau bener gimana ya. Gue coba ambil buku, inget banget tuh buku pulpen. Tuhan, kau kan bilang tadi melalui hamba Tuhan itu, kalau engkau ada, bukan cuma ngomong pendeta dong. Kan katanya Bapak yang baik lah segala macam. Saya juga pengen dengar Tuhan. Lakuin tuh Kabil. Hari pertama doa, sambil puasa juga, doa, puasa, penyembah. Mana gue gak dengar apa-apa. Hari kedua, mana? Tapi tetap dilakuin. Hari ketiga terus gitu kan, dicatat tuh. Tulis dan gak ngalamin apa-apa. Di hari yang ke-21, gue inget banget. Tiba-tiba kayak, kok ini gue kenapa nih gitu. Kayak dapet vision begitu dan otak masih, waktu itu kan belum ngerti gitu kan. Mikirnya gini, gila gue kebanyakan puasa, gue dehidrasi. Makanya gue ngeliat halusinasi gitu kan. Tiba-tiba di situ suara yang gue denger yang pulang party itu balik lagi. Saat
Enggak, sebelum itu gue kayak dapet ya teman-teman yang dulu gue suka ajak begajulan lah gitu kan. Tiba-tiba gue perasaan gue cuma bawa buku gitu kan, di buku di meja yang kamar belakang itu tiba-tiba ada tulisan pedang kuasa. Pedang kuasa. Pedang kuasa. Aku memberi kuasa kepada kamu bla 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 bla. Apaan nih gue nggak ngerti. Tiba-tiba gue cuma nangis. Gue ngerasa dikasih lihat dosa-dosa gue, tapi bukannya kayak diintimidasi, tapi dia lebih ke kasih gitu loh. Oke. Kayak ibaratnya kita ada noda, dikasih lihat untuk dibersihin nih gitu kan. Dan diingetin muka-muka teman-teman gue semua, dan gue cuma nangis, dan otak juga mikir kenapa gue nangis ya. Mau berhenti nggak bisa. But gue ngerasain, gue nggak pernah ngerasa sampai dipenuhin kasih kayak begitu. Tiba-tiba suara yang waktu itu datang lagi persis. Tapi kan dalam keadaan lagi bingung gak Bil? Ini apaan ya? Kenapa ya gue ya? Gue udah gila kah? Aneh kah? Karena gak pernah ada yang ngasih tahu dan gue baru ngalamin first time gitu kan. Tiba-tiba ada kayak ngomong suara. Kalau ada orang merencanain pembunuhan, sampai gue nangis. Dosa. Tapi udah mulai ngomong, udah kayak ini nih big boss nih gitu kan, maksudnya Tuhan nih. Dosa Tuhan. Kalau dia ngerencanain pembunuhan dan benar dibunuh, kena pasal berlapis Tuhan. Tapi tetap nangis. Kalau dia ngerencanain pembunuhan, akhirnya ngebunuh dan ditidurin istrinya, gue berhenti nangis, dibilang biadab itu orang Tuhan. Terus hari itu ngomong begini, yang kamu bilang biadab itu adalah Daud. Hah? Daud? Kan gak pernah baca Alkitab dulu. Oh, hah? lo gak tahu cerita Nggak itu? tahu. Oh, Daud. Datang main ketapel. Tiba-tiba. Main ketapel. Ya apa ya, yang main itu yang lawan Goliat gitu kan. Iya. Gue tiba-tiba kayak masih nangis dan gue bingung kenapa Daud gitu kan. Akhirnya di situ gue baca. Suara itu balik ngomong ke gini, jelas banget. Anakku, bukan karena kamu layak. Tapi kalau aku pilih kamu, aku akan membersihkan kamu. Wow. Dan aku akan equip kamu. Wow. Di situ nangis bener-bener sejadi-jadinya. Dan gue ngerasain kayak apa ya, ada sesuatu yang meluap banget dari hati gitu kan. Dan sekarang baru tahu, wow, itu kasihnya Tuhan yang lagi ngamperin. Kasih karunia Tuhan Yesus gitu. Iya. Mulai saat itu di lokasi syuting, jalan kemana gitu kan. Ya kayak gak terbendung gitu loh Kabil. Bawaannya tuh pengen ngomongin aja tentang kebaikan Tuhan, tentang, dan waktu itu inget syuting si Bajai bareng istrinya almarhum Raditya Oloan, Joanna. Joanna gitu kan, di rumah dinasnya di dekat Blok S tuh kan, papa kan pejabat BI dulu. Bawa Alkitab. Nah teman juga ada sepupunya, dia bilang kayak gini, bro lu bawa Alkitab bro gitu kan. Iya kenapa? Ngapain? Ya pengen aja baca. Sampai akhirnya ya dari situlah ada pelayanan namanya Frontline. Itu urutannya tuh. Iya. Udah bla 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 sampai akhirnya penginjilan juga di abang-abang nasi goreng di Taman Galaksi. Nah salah satunya buahnya Opa Vero Lelemboto tuh. Sekarang dia di Muda masih ngelayanin, jadi pastor di sana. Iya. Gitu. Karena dulu kan kita bangor bareng. Anak-anak keramat lah gitu kan. Iya. Udah gak ngerasa gimana-gimana juga, tapi cuman ada suatu hal yang ngedorong dari hati untuk ngelakuin itu aja. Iya. Nothing tulus gitu kan. Iya. Sampai akhirnya ngalamin A, B, C gitu kan. Dan di situ baru mulai tahu kayak, oh ini ya, ini namanya Tuhan nih gitu loh. Ya, jadi lu tuh ngalamin suara yang lu tadinya juga ragu-ragu, dikonfirmasi sama pendeta. Terus udah gitu lu makin tahu bahwa itu benar suara Tuhan, suaranya datang lagi. Iya. Jadi pertobatan lu tuh betul-betul pertobatan yang langsung sama Tuhan. Iya kan? Iya, tapi juga gak langsung mulus gitu aja Kabil. Iya. Karena dulu kan ya ibaratnya on fire, tapi fire-nya kegedean akhirnya ngegosongin. Oh, jadi gampang hakimin orang yes. gitu. Oh, jadi gak dewasa. Yes. Oh itu bahaya tuh. Iya. Kakak ngerokok. Iya. Rokoknya gue ambil, gue injek. Jangan ngerokok, tubuh ini bait Allah. Oh wow. Tapi gue ngerasa kayak gue benar. Gitu. Iya. Tapi kan self-righteous iya, benar gitu kan. Tapi itu nggak bisa kayak begitu gitu. Makanya, orang akhirnya tidak tersentuh, tidak terinfluence karena dipikirnya lo arogan. Betul. Iya. Udah paling bener aja lo gitu loh. Lo lakuin itu tanpa hikmat jadinya. Betul. Iya. Betul. Jadi pertobatan tanpa hikmat akhirnya nggak bisa menjangkau orang. Betul. Kerjaannya cuman
kayak hukum Taurat lah. Betul, Cuman menghakimi orang akhirnya tidak menerima dengan luar biasa. betul. Padahal kalau di kasus gue pernah nerima orang yang justru mencibir Yesus. Dia agnostik, dia ateis, datang ke rumah. Terus karena Roh Kudus juga bilang jangan diajak debat kusir, diterima aja. Mereka ngobrol, diterima, didiemin aja, didengerin aja. Lama-lama mereka sendiri yang bertobat. Kuncinya sebenarnya kan begitu ya? Iya, mesti begitu. Oke, ya. Benar, jadi Ya. kalau kita ibaratin dapat pemikirannya gini, Gabriel. Ini hati nih, dia udah terima sesuatu yang bukan kebenaran. Kita timpa kebenaran, nggak nyentuh ke hati. Wow. Keluarin dulu, Iya. let them talk gitu loh. Iya. Keluarin dulu, buka dulu, bridging. Kenapa dia mesti turun sih? Itu kan bridging. Iya, Nah kadang-kadang kita langsung hantam kromong, Iya. kita nggak menyesuaikan dengan ritmenya orang. Iya. Jadi kita cuman ngasih tahu kebenarannya benar, Iya. tapi nggak ada simpati dan empati. Wow. Akhirnya cuman kayak gini, gue tahu yang lu bagian bener, tapi lu nggak Iya, punya iya, empati, bro. Lu nggak pakai sepatu gua. Iya. Wah, ini keren nih. Ini keren. Jadi gini, gue jadi langsung ingat sama ayat yang di kalau nggak salah di 1 Korintus 9 ayat 19 kalau nggak salah. Ayat 19 dan 20. Aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, walaupun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku bisa memenangkan mereka. Itu ayatnya begitu kan? Betul. Jadi itu dari harus situ. bisa bahasanya mereka Betul. tanpa menghakimi. Iya. Keren. Nah, Iya. kadang-kadang kita karena terlalu iman justru permulaan iman itu hikmat adalah ya karena kita beriman. Iya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan gitu loh. Nah, kadang-kadang kita di masa modern gini kita langsung kayak pointing, lu salah kita benar, emang benar tapi caranya nggak begitu. Iya. Akhirnya kita cuma jadi garam dalam toples. Ya, wow. Iya. Hanya jadi garam dalam toples. Yes. Percuma. Iya. Bener, tapi terlalu eksklusif dan nggak ada yang pernah ngejangkau dan selalu ya dalam maksudnya perjalanan dan panggilan gitu kan. Gue nggak pernah berusaha menjadikan orang tuh untuk jadi lu ke gereja, nggak pernah. Bagikan satu pribadi. Firman yang menjadi manusia itu. Yes. Kebenaran mau taruh di kiri, kanan, depan, belakang, Tetap benar. dia tetap benar. Iya. At the end, orang akan bilang, Iya. wow, kok gue baru tahu ya. Iya. Itu. Wah, ini keren. Ini harus diperhatikan dan harus juga dimengerti sama juga banyak gereja. Ya. Karena banyak akhirnya gereja-gereja yang tidak mengerti ini, mereka akhirnya membenci manusianya, pendosanya, bukan benci dosanya. Betul. Dan akhirnya banyak orang keluar kabur dari gereja karena rasa dihakimi, dituduh, Ya. bahkan dihukumnya gila-gilaan dan lain sebagainya. Gue paham lah kalau ada disiplin dan lain sebagainya ketika dia pelayanan di dalam organisasi gereja. Tapi kemudian harus ada akuntabilitas di mana dia juga dijaga kerahasiaannya, di mentor, jangan sampai dia pergi dan lain sebagainya. Bener dong? Betul. Iya kan? Betul. Nah, dengan yang lo tadi ngomong itu garam yang ada di dalam toples nggak jadi ada gunanya buat siapa-siapa di luar. Dan kita juga yang lo bilang nggak bisa bahasanya mereka sehingga tidak terjangkau firman kebenaran. Itu jadi ironis kan? Ya. Padahal kita ini adalah harusnya menjadi penyampai kebenaran firman. Yes. Kita nggak jadi tidak menjadi pribadi itu, yang terjadi adalah kita justru gini-giniin orang, ya kan? Ya. Wah, itu keren. Dan sama sekali ini semua kan tentang Kristus ya, tentang Roh Kudus di dalam kita gitu kan. Bahkan kadang-kadang kita udah langsung mengkerucutkan gitu kan. Bukan nggak setuju. Gue sangat setuju pelayanan, maksudnya gini loh. Kita ambil bagian di dalam tubuh Kristus di dalam gereja. Tapi habis itu kita harus tahu apa sih fungsinya kita, apa sih karunia yang Tuhan kasih apa gitu kan. Akhirnya waktu kita ke marketplace itu nyata buahnya. Ini contoh ya Gabil. Waktu syuting sketsa, tiba-tiba itu pemain ekstrasnya tuh kesurupan. Dan nih kita pengajaran Alkitab tiap seminggu berapa kali. Wow, kuasa begini-begini, Yesus begini-gini segala macam. Pertanyaannya, kok orang demen ya kuliah terus ya? Kan harus ada lulus dan ilmunya dipakai dong. Nah, apa yang kita udah terima, pakai dong di marketplace gitu kan. Dimanapun Tuhan tempatkan kita. Ya akhirnya panggil A, B, C malah makin menggila. Tapi my prinsip adalah kalau dia nggak nyuruh, jangan kegeeran. Oke. Beriman
artinya kita juga tahu kapan kita harus gerak, itu kayak militer gitu kan. Meskipun kita udah itu sasarannya, kalau kita ngebidik sebelum disuruh oleh atasan komandan, tetap aja salah gitu loh. Hanya lakukan waktu kairosnya datang. Iya, tepat waktunya Tuhan. Yes. Iya. Nah, banyak kita melakukan kebenaran tapi lupa yang dibilang kan, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku, kenapa bukan penglihatanku? Iya. Di Wahyu. Iya. Banyak case-case yang jemaat di A, B, C. Selalu closing statementnya begini. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh. Semuanya begitu. Iya. Banyak masalah yang terjadi itu karena satu, kuping tipis dan tidak mendengarkan hingga selesai, so kita ngerti apa yang terjadi konteksnya. Iya. Gitu. Nah, balik lagi Kabil yang tadi yang mau share di mana di waktu syuting sketsa. Tiba-tiba waktu mau ganti ke kamar ganti baju, Iya. Holy Spirit ngomong, anakku lakukan bagianmu. Oke, tapi Lakukan bagianmu itu maksudnya doain gitu. Yes. Oke. Dan ya setiap kita memiliki pengalaman berbeda-beda ya, tapi make sure kalau dari dia pasti kita punya otoritas dan kuasa. Memang udah ada, karena kita nggak baca aja. Iya. Oke. Akhirnya singkat cerita, tidak ngapa-ngapain. Ya Tuhan tunjukkan kuasanya. Sadar lagi, syuting lagi yuk. Dang. Di situ nama Tuhan dipermuliakan. Begitu mau balik, masukin barang. Ada satu orang, gak usah sebut station TV-nya, panggil, Onal mau ikut acara yang ini gak? Tanda kutip, ua. Kenapa? Iya, ternyata lu luar biasa ya. Oh enggak, gue biasa. Tapi yang di dalam gue Tuhan gue luar biasa. Pulang. Amin. Simple. Ibaratnya parfum, kita ngomong parfum ini dari Perancis, sekalipun disemprot gak wangi, mana? Iya. Kita mau ngomong Tuhan kita dahsyat tapi gak ada kuasanya, mana? Wow. Orang gak ngerasa wanginya. Ya ngerasa wanginya. Wow. Karena kita cuman hiasin dengan parfum made in France gini-gini. Label-labelnya gitu kan. Tapi orang gak ngerasain. Yes gitu. Iya. Tapi bukan berarti kita juga dengan gitu kita harus, enggak juga. Enggak ada yang bisa dibanggain kok. Semuanya kita memang udah kita punya calling masing-masing. Iya. Tapi udah lama kita tertidur. Wow. Dunia ini butuh kasih dan kuasanya Tuhan. Jadi guys, kita harus jadi parfum dan parfumnya harus wangi. Kalau enggak percuma cuman labelnya doang. Yes. Tepuk tangan dong. Wey! Gokil. Now, ya. Gue juga suka banget ya. Dan banyak orang juga suka sih. Dengerin lo nyanyi gitu ya. Dan bagi gue lo tuh underrated banget untuk hari ini ya. Karena banyak orang yang gak tahu lu punya suara sekeren itu sebenarnya. Nah, lu tahu lu bisa nyanyi itu kapan? Selain lu bisa acting ya. Lu bisa nyanyi, lu taunya lu sadar lu bisa nyanyi kapan? Atau memang lu suka nyanyi aja dan lu gak nyadar lu suara lu akhirnya menjadi bagus dan memang udah bagus mungkin dari dulu. Itu gimana tuh? Kan kalau itu penilaian orang ya, Kabil ya. Ya kayak pohon atau gak gini deh. Burung gak mungkin dia ngerasa kayak lihat nih bangga nih gue bisa terbang ya, memang udah begitu gitu. Dan gue juga gak ngerasa gimana-gimana. Ya kan kita juga gak bisa hendaklah pujian bukan keluar dari mulut kita sendiri. Ada firman yang di Amsal gitu kan. Mulai sadarnya kapan ya? Mulai sadarnya waktu ya. Pas lo nyanyi deh awal-awalnya kapan tuh? Itu tunggu keluarin single Sony musik. Nah itu juga perjalanannya berliku-liku Gabil. Ngeband bubar kurang lebih gonta-ganti band tuh ada kali 7 kali. Tapi selalu jadi vokalis? Oke. Nulis lagu juga gitu kan. Dan nulis lagu juga? Itu tahun tunggu keluarin single Sony 2011 kalau gak salah. Oke. Lu mulai nyadar tuh memang lu suka nyanyi, suka ngeband gitu-gitu ya awal-awalnya? Iya passion banget lagi syuting aja buat lagu gitu, bawa gitar ke lokasi gitu kan. Dan gak mikir kesana cuman kayak ngeband ya, tapi dulu kan pengen masukin ke label yuk gitu kan. Kasih ke label A, diputar lagunya. Wah ini siapa yang nulisnya gitu kan. Wah, lu buat lagu apa sampah? Down. Ditinggal sama temen-temen gitu kan. Dan uniknya akhirnya satu itu kan ya temenan sama Audi hitam. Audi itu kan. Main ke rumah. Mau pergi sama adiknya. Yai namanya. Gitaris dia.
Udah di ruang tamu lagi nunggu main. Cet. Hmm. Dia keluar tuh Kabil. Hmm. Nang, lagu siapa tuh? Lagu gue. Hmm. Serius loh. Coba-coba direkam. Hmm. Direkam. Gue gak tahu. Dikasih dulu yang pemimpin Sony namanya Pak Ian Juhana. Oke. Tiba-tiba dia dulu belum ada WA kan. Hmm. Masih BB tuh. Oh, BlackBerry. BlackBerry. Hmm. Nang, ketemu disuruh datang ke kantor ya. Hari Senin. Telepon. Kantor mana di Sony. Ngapain? Tertarik nih sama lagu lu kata dia. Itu antara mau seneng, bingung, grogi. Karena di pikiran gue gini Kabil. Gak mungkin lah Sony lah. Udahlah gak mungkin lah gitu kan. Iya. Gak mungkin gitu loh. Singkat cerita. Tiba-tiba disuruh nyanyi di depannya Pak Ian. Nyanyi main. Dia diem gitu kan. Selamat bergabung di Sony Musik. Itu antara gue mau teriak seneng kayak. Wow. Wow. Gitu. Dan ya udah akhirnya keluarin single lah. Judulnya I Say I Love You gitu kan. I Say I Love You. I Say I Love You Oke. gitu. Itu rilisnya ya tahun 2011 tuh. Wow. 2011. Dan ya Lu multi talented banget ya. Bisa acting, bisa nyanyi, bisa nulis lagu. Plus hari ini jangan kaget loh. Dia khotbah juga nih di mana-mana nih. Iya kan? Khotbah Puji juga. Tuhan lah. Jadi Puji kalau Tuhan, mau undang dia khotbah, nih klik aja nih IG di bawah sini nih. Langsung aja ke DM dia. Dia khotbah di mana-mana dan ya banyak orang lah yang kasih tau gue mereka diberkati dan Puji lain Tuhan. sebagainya. Kalau gue referensin nama lo. Dan gue percaya dengan talenta yang Tuhan berikan, lu terus bertanggung jawab dengan hal ini. Karena lu punya gift tuh luar biasa banget. Thank Lu you. bisa punya gift untuk acting, untuk berkarya, musik, berkhotbah. Nggak banyak loh orang seperti itu. Dan lu punya talent itu luar biasa banget. Dan sayangnya mungkin hari ini banyak yang belum dengar dan belum tahu nih, ya. Dan itu sebabnya makanya lu harus hadir di sini supaya orang-orang tahu lah siapa Ronald Gustaf. Lu nyanyi ya? Boleh. Gua ada gitar nggak guys? Ada ya? Boleh. Bawa ke sini dong. Nah, Oke. coba. Nyanyiin lagu itu dulu deh. Yang mana? Yang I Say I Love You, lagu lo. Oh gitu? Ya, masih inget gak? Masih dong. Masih, oke. Tahukah kamu sudah sedari dulu aku memang sudah suka padamu. Lama ku simpan dan lama ku pendam, tapi kini ku tak dapat menahan. Oh yeah, izinkan aku ungkapkan semua rasa isi hatiku. Sekali ini saja I say I love you, tulus dari hatiku. I say I love you, bukan omongan palsu. I say I love you, ku ingin menjadi kekasihmu. Yeah, I love you. Kurang lebih begitu Kak Bil. Tapi udah lama banget lagunya. Keren. Sekarang ini dong, satu lagu rohani yang lo paling suka. Ada ceritanya juga. Apa tuh? Jadi ya ini pesan juga kali ya gitu kan. Kadang-kadang dalam pembentukan karakter dan proses iman, percayalah pasti kita ngalamin sesuatu yang gak sesuai dengan pikiran kita. Oke. Waktu itu jadi intinya waktu itu masih syuting. Lagi syuting, almarhum Raditya Olon ngajakin, bro kita sekolah yuk. Supernatural School Ministry, kurikulumnya Battle Reading si Bill Johnson. Oke, Bill Johnson. Bill Ya, Johnson Battle di Church ya. Battle Church. Ya. Ke Singapura lah. Mikir kan, keluarga semua bilang kayak, lu ngapain lu kayak gitu buang duit. Iya. Ya agak pergumulan juga, nih lagi di tengah-tengah syuting nih gitu kan. Ya. Nah balik lagi, gue transaksional sama Tuhan Kabil. Gue pikir nanti gue pergi ke sana beres semua gitu loh. Oke. Akhirnya pergi sekolah ke Singapura, baru nyampe, nah ada tawaran ini Nal. Enggak, tawaran ini enggak. Oke, mikir pasti nanti balik
Tuhan akan Cukupkan. bahkan lebihkan. Oh, gitu, Pak. lebihkan, iya. Intinya udah selesai dari Singapura, balik ke mana? Ke Indonesia. Udah tuh hubungin teman-teman lagi kan. Gue udah balik Indonesia ya. Syuting dong. Iya. Intinya no. Gue bertahan dari my saving gitu kan, tabungan. Dan disitulah gue mulai akhirnya sempet balik lagi kayak bingung gitu gue Kabil. Gue bingung nih Tuhan kenapa ya Tuhan ya. Kok gue diginin banget gitu kan. Sampai akhirnya kalau orang pernah ngalamin namanya gila udah Senin sampai Kamis. Gue ngalamin namanya Senin pagi ke Senin siang. Wow. Mau marah bingung marah sama siapa? Bukan Senin sampai Kamis tapi Senin pagi sampai Senin siang. Iya. Mau makan apa nih? Udah bingung. Wow. Udah bingung gitu kan. Nah di situ akhirnya gue nggak tahu gue mau minta tolong siapa. Tapi dan gue juga termasuk agak idealis ya. Maksudnya gue nggak mau minta-minta gitu kan. Kau Tuhan yang hidup kan. Akhirnya gue tulis lagu ini gitu loh. Wow. Apa ya? Ya bagi gue lagu, gue berusaha untuk jujur aja lah dalam nulis lagu gitu loh Kabil. Bahwa ya kekuatan kita, harapan kita hanya di dalam Tuhan Yesus, nggak ada yang lain. Yes. Mau berharap sama A bisa mengecewakan. Bahkan orang yang kita anggap kita bisa andalkan bisa mengecewakan juga. Wow. Gitu. Iya. Di situ akhirnya yang nulis lagu ini. Oke. Hajar. Aku mencarimu, aku memanggilmu, Yesus, dengarkanlah jeritan hatiku. Meski susah aku percaya, meski gelisah aku percaya, meski tak ada lagi jalan keluar, aku tetap percaya. Yesusku, aku percaya kepadamu, Kau yang memberi jalan keluar. Yesusku, rajailah hidupku ini, dan biarlah Kau yang menolongku. Oh, dan biarlah Kau yang menolongku. Gokil, yeah. Itu Nah, yang Senin sampai Kamis. Yes. Senin pagi, Senin siang. Ini. Senin pagi sampai Senin siang nih keluar lagu ini. Iya. Guys, gue cuma mau kasih tahu aja hari ini nggak kebetulan sih pasti ya. Dan kita juga nggak rencanain. Gue juga nggak tahu. Gue nggak inget juga hari ini. Ternyata hari ini ulang tahunnya Ronald. Happy birthday! Thank you. Ulang tahunnya Ronald yang ke-22. Amin. 22 tahun yang lalu. Hidup lo penuh dengan perjalanan iman. Ya. Satu demi satu. Dan banyak karya-karya yang keluar seperti begini. Dan gue harapkan dengan adanya lo di sini, lo terus berkarya. Ya. Dan kesaksian hidup lo itu jadi pedoman dalam hidup lo untuk masa depan lo. Ini nggak kebetulan lo ulang tahun kesini, ya kan? Dan gue lagi mau kasih tahu aja sama semua sahabat kopi yang menonton bahwa lo ini punya talenta yang luar biasa. Dan orang harus tahu talenta lo ini. Dan supaya lo terus jadi berkat bagi mereka gitu ya. Dan bagi gue, ketika lo di rumah lah, misalnya lo nyanyi di rumah sama teman-teman, kita udah biasa denger suara lo kan. Bagi gue lo, makanya gue selalu bilang lo tuh underrated banget. Banyak orang nggak tahu nih.
punya talenta sehebat ini gitu. Dan biarlah ya pastinya ini semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan kasih lu talenta ini gak kebetulan. Dan sebelum kita tutup nih Nalt, karena lu tiba-tiba satu hari masukin video ke grup kita gitu ya. Lu lagi di Bali dan lu nyanyi di rumahnya orang, gue nggak tahu, nyanyi biasa aja gitu tanpa apa-apa, nyanyi nyanyi kayak Pavarotti gitu loh, ya kan? Gue sampai bilang ini orang gila juga ya. Gue pikir cuma nyanyi cuma segitu ya, ternyata the ceilingnya tuh lebih gila lagi ternyata talentanya gitu ya. Nah sedikit deh, kasih spill dikit. Guys, O Sole Mio by Ronald Gustav. Che bella cosa, una giornata di sole, un'aria serena, dopo una tempesta, per l'aria fresca, parecchia una festa. Che bella cosa, una giornata di sole, ma tu sole, che bella è, oh sole mio, stravolti a te, oh sole mio, stravolti a te, stravolti a te. Aduh, harus gue kerjain lah dia selama dia lagi ulang tahun, dia harus nyanyi pokoknya. Nah, kasih tahu dong sama sahabat kopi, kalau mereka dalam pergumulan hidup, lari kemana, dan seperti pengalaman hidup lo, Berdiri, silakan, berdiri silakan berdiri aja. Kalau ada yang lagi ngalami masa tergelap, percayalah habis itu titik momen fajar itu muncul adalah setelah titik tergelap. So kalau ada yang sedang ngalamin masa kegelapan, maksudnya dalam keadaan yang nggak pernah dipikirkan atau dalam lembah yang paling suram, percayalah next cuman ada terang dan kemenangan, itu aja. Wow, yeay! Thank you Nalt. Oke. Happy birthday. Thank you Gabil. Dan sahabat kopi, jangan lupa di-share dan juga kemudian ditonton lagi, dengerin nuggets-nuggetsnya yang luar biasa, pengalaman-pengalaman yang dahsyat dan indah pastinya bersama dengan Yesus. Dan until next time, jangan lupa subscribe, like, dan juga share Billy's Coffee Table di IG, TikTok, dan YouTube. God bless you from Billy and Ronald. Happy birthday to you. Thank you. Selamat ulang tahun. Boleh dijempokin. Eksklusif di BCT. Telur. Kok bisa pas ya? Tamu pertama yang datang ke sini dan ulang tahun. Gokil. Yeay. Luar biasa. Tepung telur mana tepung telur? Dan yang luar biasa waktu kita ngundang kita nggak tahu dia ulang tahun. Bisa gue pikir saat itu. Gue juga kagak tahu. Ini asli. Asli gue kagak tahu. Tadi pagi di grup tiba-tiba rame ulang tahun. Wah pas banget nih. Oh iya pas. Gak ada yang kebetulan. Aduh. Ayo Elis minum. Oke. Tuhan terima kasih buat hari ini, mengucap syukur nggak kebetulan buat Ronald dari tengah-tengah kami mengucap syukur dan selebrasi apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupnya. Dan aku percaya Tuhan semua talenta, semua karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan dalam hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan akan bukakan pintu-pintu yang baru di masa depan dia. Tuhan bawa dia terus naik dan tidak turun, lubung-lubungnya diisi penuh sama Tuhan. Perlindungan dan bahkan kesehatan yang sempurna Tuhan berikan dari atas kepala sampai ujung kaki. Ronald, Astrid, keluarga ini Tuhan berkati menjadi pilar dimanapun mereka berada. Dan aku percaya Tuhan kehidupan mereka menjadi dampak karena mereka sudah terima yang terbaik, yaitu kado yang terindah, yaitu Yesus dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Amin. Ajar.